Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 24 Juni 2021, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Maka mari kita dengarkan, renungkan, dan laksanakan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan 80. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga, terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya, merenungkannya, dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis bukan hanya menjadi sumber kegembiraan bagi orang tuanya, Elisabet dan Zakaria, melainkan juga bagi para tetangga dan sanak saudara. Ketika para tetangga serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Para tetangga dan sanak saudara Zakaria mengajari kita semua untuk ikut bersukacita dalam kegembiraan orang lain. Hal ini tidak selalu mudah untuk kita lakukan. Melihat orang lain sukses, kadang yang muncul justru rasa iri hati. Dia bisa begini dan begitu, kok aku tidak? Dia punya ini dan itu, kok aku tidak? Dia seperti ini dan seperti itu, mendapatkan ini dan itu, kok aku tidak? Iri hati lalu menghalangi kita untuk bisa bersukacita bersama dengan sesama yang sedang menerima rahmat dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, yakinlah rahmat Tuhan sungguh cukup bagi kita masing-masing. Maka janganlah mudah iri hati satu sama lain, terutama atas kebaikan, kemujuran, keberhasilan yang dialami oleh sesama kita. Ikutlah bersyukur
dan memuliakan Tuhan yang begitu baik dan berbelas kasih pada kita semua. Marilah berdoa. Ya Yesus, berilah kami kekuatan untuk mampu menghilangkan rasa iri hati dalam hidup kami. Semoga kami mampu ikut bersukacita atas kebaikan yang dialami oleh sesama kami, dan bersama mereka selalu memuji dan memuliakan Dikau. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoa.